Bayangkan kalian bangun di pagi hari, mau berangkat kerja, tapi harga bensin tiba-tiba naik 5 kali lipat dalam semalam. Kalian cek berita, dan headline-nya cuma satu. Iran tutup keran minyak. Kedengarannya kayak film kiamat kan? Tapi secara geopolitik, ini adalah tombol nuklir ekonomi yang dipegang Teheran. Iran bukan cuma negara di Timur Tengah. Mereka adalah pemilik cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Kalau mereka bilang stop, dunia bakal gemetar. Hari ini, kita bakal bedah riset mendalam, apa yang bakal terjadi kalau minyak Iran hilang dari peredaran. Siapkan kopi kalian, karena ini bakal jadi perjalanan yang liar. Oke, mari kita main angka dulu, tapi santai. Iran memproduksi sekitar 3 juta barel minyak per hari. Kedengarannya dikit dibanding total konsumsi dunia. Tunggu dulu, di pasar minyak, kekurangan pasokan sebesar 1% saja bisa bikin harga melonjak 20%. Kalau minyak Iran hilang, para analis memprediksi harga minyak mentah bisa tembus 150 hingga 200 dolar per barel. Efeknya ke kalian, ongkir paket belanjaan naik, harga tiket pesawat melambung, dan harga cabai di pasar pun ikut naik. Karena biaya logistik yang gila. Ini yang namanya inflasi brutal. Dunia yang baru saja mau napas setelah pandemi, bakal langsung kena serangan jantung ekonomi. Tapi tunggu, dampaknya lebih dalam dari sekadar bensin motor kalian. Minyak Iran itu jenisnya heavy crude, yang sangat dibutuhkan oleh kilang-kilang besar di Asia dan Eropa untuk membuat solar dan bahan bakar kapal. Kalau suplai ini hilang, mesin-mesin industri di Jerman, Jepang, dan Korea Selatan bakal batuk-batuk. Produksi baja, plastik, sampai pupuk kimia bakal mandek. Artinya apa? Kelangkaan barang bakal terjadi di mana-mana. Kita bicara soal krisis rantai pasok global yang bikin kejadian tahun 2022 kemarin kelihatan kayak latihan pramuka. Nah, ini bagian menariknya. Siapa pembeli utama minyak Iran sekarang? Ya, China. Meskipun ada sanksi Amerika, China tetap beli minyak Iran lewat jalur gelap atau sistem barter. Kalau Iran stop ekspor, China adalah negara pertama yang bakal kelabakan. Pabrik-pabrik di China butuh energi besar. Kalau energi mahal, barang-barang elektronik, baju, sampai gadget yang kalian pakai, yang kebanyakan made in China bakal ikutan naik harganya. Tapi di sisi lain, China juga punya kartu as. Mereka punya cadangan strategis yang gede. Pertanyaannya, apakah China bakal tinggal diam melihat ekonomi mereka diganggu? Inilah kenapa isu minyak Iran selalu jadi urusan gajah lawan gajah. Cina punya hubungan simbiosis mutualisme dengan Iran. Mereka sudah investasi miliaran dolar di ladang minyak South Pars. Kalau Iran berhenti jual, Cina kehilangan investasi raksasanya. Skenario ngerinya, Cina bisa saja memberikan tekanan diplomatik luar biasa ke Amerika Serikat agar melonggarkan tekanan ke Iran. Atau sebaliknya, Cina bakal makin agresif di Laut Cina Selatan sebagai balasan karena jalur energi mereka diganggu. Dunia bakal terseret ke dalam perang dingin yang makin panas karena urusan perut dan energi. Kalau Iran berhenti jual minyak, mereka punya satu langkah lagi yang jauh lebih horor. Menutup Selat Hormuz. Ini adalah jalur leher botol paling krusial di dunia. 20% pasokan minyak dunia lewat sini. Kalau Iran merasa terpojok karena nggak bisa jualan, mereka bisa aja naruh ranjau atau menyiagakan rudal di selat ini. Bukan cuma minyak Iran yang berhenti, tapi minyak dari Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar juga bakal terjebak nggak bisa keluar. Ini skenario kiamat energi yang sebenarnya. Amerika Serikat pasti bakal kirim armada tempur. Dan boom, kita bicara soal potensi perang terbuka di jalur perdagangan tersibuk dunia. Kalian harus tahu, Selat Hormuz itu lebarnya cuma 33 km di titik tersempit. Iran punya ribuan kapal cepat yang dipersenjatai rudal anti kapal. Dan kapal selam ini tipe Gadir, yang sulit dideteksi radar di perairan dangkal. Kalau mereka menutup selat ini, asuransi perkapalan internasional bakal naik 1000%. Kapal-kapal tanker raksasa nggak bakal berani lewat. Dunia bakal mengalami energi blackout. Jepang yang 90% energinya lewat sini bisa lumpuh total dalam hitungan minggu. Tapi tunggu, kita harus adil. Kalau Iran stop jualan, mereka juga bunuh diri pelan-pelan. 60% lebih pendapatan negara Iran itu dari minyak. Kalau nggak ada duit masuk, mata uang rial bakal jadi sampah. Rakyat bakal demo karena harga pangan nggak terkendali, dan stabilitas pemerintahannya bakal goyang. Jadi, langkah tutup keran minyak ini adalah pedang bermata dua. Iran tahu ini senjata mematikan, tapi mereka juga tahu kalau senjata ini dipakai, mereka sendiri bakal kena luka parah. Ini adalah permainan siapa yang paling kuat menahan sakit antara Iran dan Barat.
Sejarah membuktikan bahwa rakyat Iran punya daya tahan yang luar biasa terhadap sanksi. Mereka sudah terbiasa hidup dalam tekanan ekonomi selama 40 tahun lebih. Tapi, menutup ekspor minyak secara total berarti menghentikan layanan publik, gaji pegawai negeri, sampai operasional militer. Ini adalah pertaruhan eksistensi bagi rezim di Teheran. Apakah mereka lebih memilih hancur bersama dunia? Atau tetap bertahan dengan menjual sedikit demi sedikit lewat jalur belakang? Kesimpulannya, minyak Iran bukan sekadar komoditas, tapi senjata politik tingkat tinggi. Kalau keran itu ditutup, dunia bakal masuk ke era kegelapan ekonomi yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Barat bakal tertekan hebat, tapi Iran juga bakal mempertaruhkan eksistensi negaranya. Menurut kalian, apakah Iran beneran berani ngelakuin ini? Atau ini cuma gertakan biar sanksi mereka dicabut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita debat sehat di bawah. Jangan lupa like kalau video ini nambah wawasan kalian, dan share ke teman-teman kalian. Biar mereka tahu, kenapa harga bensin itu urusannya sampai ke urusan negara seberang. Saya Fakta Rahasia, tetap kritis dan sampai jumpa di video berikutnya.